Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak semuanya? Ustazah Elvi berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar di semester 2 ini ya. Sudah lama ya kita tidak bertemu setelah liburan semester 1. Pastinya di semester 2 ini lebih semangat belajar ya anak-anak, walaupun masih tetap di rumah saja. Hari ini kita memasuki tema 5, jilid 2C. Nah, kita akan belajar bersama-sama tematik kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Hari ini kita akan belajar apa saja ya? Ya, yang pertama menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, alat ukur panjang baku. Yang ketiga, membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Yang keempat, pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Dan yang kelima, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Kalian siapkan ya buku dan alat tulis kalian. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendamping pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Nah, jika kita berbuat kesalahan, maka segeralah meminta maaf anak-anak. Dan gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf juga harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Setiap orang memiliki pengalaman anak-anak. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, misalnya di rumah. Coba kita simak percakapan pengalaman Dedi bersama ibunya saat di rumah. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Muatan matematika, alat ukur panjang baku. Perhatikan ya anak-anak gambar berikut ini. Siti akan mengukur panjang sikat gigi miliknya. Bagaimana ya cara mengukur yang tepat? Jadi, selain dengan melihatnya secara langsung, kita dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Sebelumnya, kita sudah mempelajari alat ukur panjang tidak baku seperti jengkal, langkah, dan dempa. Dengan satuan tidak baku, hasil pengukuran panjang benda dapat berbeda-beda. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Perhatikan ya anak-anak, contoh berikut ini. Halo, namaku Mister atau biasa disebut dengan penggaris. Biasanya aku digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya, mengukur panjang pensil, mengukur panjang buku, atau mengukur panjang penghapus. Tentu saja benda-benda yang tidak melebihi tubuhku. Yeay! Satuan panjangku sentimeter. Halo, namaku meteran pita. Biasanya aku
digunakan untuk mengukur panjang bahan. Satuan panjangku sentimeter dan meter. Halo, aku adalah meteran roll besar. Panjangku bisa mencapai 50 meter. Wah, panjang sekali kan? Aku biasanya digunakan untuk mengukur panjang lapangan, panjang tanah, atau mengukur jarak lintasan lari. Panjang sekali. Satuan panjang roll besar atau meteran gulung adalah meter. Berikutnya kita akan belajar mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Saya mempunyai gambar pensil di sini. Nah, pensil ini akan kita ukur berapa ya kira-kira panjangnya dengan menggunakan penggaris. Nah, caranya untuk mengukur pensil menggunakan penggaris adalah ya dengan meletakkan angka 0 di salah satu ujung pensil. Nah, di sini Ustazah beri tanda garis biru. Nah, angka 0-nya diletakkan di salah satu ujungnya. Kemudian kita lihat di ujung yang satunya lagi. Ujung yang satunya lagi menunjuk ke angka berapa? Kita lihat di garis biru. Nah, ujung yang satunya menunjuk angka 8. Nah, artinya panjang pensil ini adalah 8 cm atau 8 cm. Nah, gampang kan? Baik, berikutnya ada penghapus. Akan kita ukur berapa ya panjang gambar penghapus ini dengan menggunakan penggaris. Kita lihat caranya sama. Kita letakkan angka 0 di salah satu ujung penghapus. Biar lebih jelas, Ustazah beri tanda garis biru. Angka 0 di salah satu ujung penghapus. Berikutnya kita lihat ujung yang satunya. Ujung yang satunya menunjukkan angka berapa? Nah, biar lebih jelas Ustazah beri garis lagi. Nah, ujung yang satunya menunjukkan angka 5. Artinya panjang penghapus ini adalah 5 cm. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Untuk mengukur benda menggunakan penggaris ini? Oke, nanti silakan anak-anak mencoba di rumah ya. Muatan SPDB membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Saat kita bernyanyi, bunyi yang dikeluarkan berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek. Kita dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Contoh, pola irama 2 artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2 hitungan atau ketukan. Perhatikan ya lagu berbirama 2 berikut. Simbol titik dinyanyikan dengan bunyi pendek, dan simbol garis panjang seperti ini dinyanyikan dengan bunyi panjang. Dedi sangat pandai dalam menyanyikan lagu yang berjudul Paku Gelang, ciptaan Ibu Sud. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Sekarang yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Paman Datang dengan panjang dan pendek bunyi yang tepat. Perhatikan ya. Kemarin Paman datang
Selanjutnya pendamping pembelajaran 2, muatan PPKN, pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Yuk kita ingat kembali bunyi sila pertama Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa anak-anak? Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, bersikap jujur. Jadi, kalian saat di rumah harus jujur dengan siapapun, dengan ayah, ibu, adik, kakak, atau anggota keluarga yang lainnya. Yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut. Yang ketiga, menghormati dan mentaati kedua orang tua. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui apa itu ungkapan permintaan maaf. Jadi, permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf kalian. Kalian dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Perhatikan contoh percakapan berikut. Komang berkata, Bu, maafkan Komang ya. Komang tadi kurang hati-hati membawa piringnya. Piringnya jadi pecah. Lalu ibu menjawabnya, "Tidak apa-apa Komang, lain kali kamu harus berhati-hati saat membawanya." Dan Komang menjawab, Baik Bu, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa.